Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional turut mengawal penyelidikan tewasnya Brigadir Setio Herlambang, Ajudan Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan anggota Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami. Pak Yusuf, polisi melakukan olah TKP ulang. Apa fakta terbaru yang didapat dari olah TKP ulang ini, Pak? Baik, terima kasih Eliza. Sementara ini kami terus melakukan pemantauan. Proses penyelidikannya kan masih berjalan. Terkait dengan tim Mabes Polri itu kan sesuai dengan arahan daripada Pak Kapolri sebelumnya, diminta Bareskrim, Puslapor memberikan dukungan terhadap penanganan kasus ini. Jadi kita sambut baik dan apresiasi tim Mabes Polri sebagai bentuk penguatan di dalam pengusutan. Nah, Kompolnas sendiri telah melihat dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan ini, kita melihat sesuai dengan apa yang kami pernah sampaikan sebelumnya, agar pihak Polda responsif kepada keluarga, dan ini sudah terlihat responsibilitas dari pihak Polda Kaltara kepada keluarga almarhum, termasuk terkait dengan transparansi di dalam penanganan ini. Kita sudah melihat kemarin kami di Kendal mendampingin dan menyaksikan bagaimana penyidik Polda Kaltara memberikan transparansi kepada pihak keluarga dengan memperlihatkan bukti CCTV yang itu bisa lihat bagaimana peristiwa yang terekam di CCTV itu, baik almarhum masih hidup maupun sesudah almarhum ditangani secara hukum. Artinya Pak Yusuf, ada sebuah fakta-fakta barukah yang didapat dari hasil penyelidikan sementara ini? Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pihak Polda Kaltara, ada dugaan kelalaian, itu Kompolnas bisa memahaminya. Tapi sesungguhnya itu belum bisa disimpulkan demikian, karena proses penyelidikannya masih berjalan. Yang penting di sini wujud transparansinya sudah ditunjukkan dari pihak Polri, sehingga apabila ada spekulasi publik seolah-olah tanda kutip kasus ini sama dengan Duren 3, kami pantau sepertinya tidak demikian. Nah, dari sejak proses awal pemberian informasi hingga dilakukannya otopsi di Semarang, dan sampai kemarin pihak keluarga diberikan untuk melihat rekaman CCTV di mana almarhum kamarnya, itu sangat terlihat jelas pihak keluarga. Jadi kami sendiri kemarin juga menyarankan agar kesimpulannya benar-benar kuat. Nah, tentu bukti-bukti lain perlu dikumpulkan lagi. Salah satunya misalnya handphone almarhum, tentu itu bisa didalamin agar di situ benar-benar bisa memberikan bukti pendukung apa sebenarnya peristiwa yang terjadi secara hukum, yang itu akan disimpulkan nantinya di dalam gelar perkara. Baik, Pak Yusuf, kita tahu bahwa tim Bareskrim ini berangkat ke Kaltara untuk melakukan olah TKP ulang. Dari sini apakah ada perbedaan dari olah TKP sebelumnya atau seperti apa? Kami yakin apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu untuk melengkapi dan memperkuat olah TKP yang sudah dilakukan oleh penyidik Kaltara. Kami sendiri kemarin sudah melihat foto-foto hasil olah TKP penyidik Polda Kaltara. Barangkali di situ dianalisis oleh Bareskrim sehingga ada perlu yang harus dilengkapi, ya. Tentu kita dorong saja agar pengungkapan kasus ini benar-benar komprehensif, kesimpulannya benar-benar kuat. Apa sebenarnya ini? Yang pasti kami kemarin bersama keluarga telah melihat langsung rekaman CCTV itu. Peristiwa itu sudah bisa menggambarkan. Hanya tentu bukti-bukti lain harus tetap dikumpulkan untuk mendukung peristiwa yang sebenarnya. Itu sebenarnya yang paling utama.
Namun demikian, kita tetap mendukung langkah-langkah Barreskrim memperkuat penyidikan Polda Kaltara agar benar-benar komprehensif, tidak ada yang perlu dikhawatirkan seolah-olah penanganan kasusnya nanti ditutup-tutupi. Itu yang paling utama, Eliza. Baik, Pak Yusuf, tadi ada keterbukaan dalam kasus ini, transparansi Anda katakan di awal, termasuk dalam CCTV yang juga sudah dari Kompolnas lihat dan dari pihak keluarga. Dari CCTV itu Anda melihat bahwa sejauh ini terkait dengan olah TKP yang dilakukan, baik dari Polda Kaltara sendiri dan yang dilakukan oleh Barreskrim, apakah sudah sesuai? Kami pantau hingga kemarin proses penanganannya on the track. Namun semuanya itu kan harus dilakukan secara komprehensif agar kesimpulan yang diambil nantinya berdasarkan bukti-bukti yang kuat juga, sehingga proses ini tetap kita dorong berjalan, kita berikan dan hormati penyidik yang ini sekarang sudah ada tim asistensi dari Mabes Polri agar semakin efektif mempercepat pengungkapan peristiwa yang sebenarnya untuk bisa disimpulkan, Eliza. Adakah sesuatu yang masih menjadi tanda tanya dari Kompolnas sendiri atau masih melihat ada sebuah kejanggalankah dalam kasus ini, Pak Yusuf? Karena kemarin itu sudah cukup transparan dari pihak penyidik, jadi ya kalau Kompolnas sendiri hanya perlu penambahan penguatan saja. Sekali lagi, pihak penyidik kita lihat sudah sangat transparan, keluarga sudah bisa melihat peristiwa sebenarnya apa, hanya perlu secara hukum didukung oleh bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengambil kesimpulan itu, Eliza. Baik Pak Yusuf, tentunya kita akan tunggu bagaimana nanti hasilnya dari mengusut tuntas terkait dengan kasus kematian ajudan Kapolda Kaltara ini. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim.